suaminya Cinta, Van. Itu takdirnya. Itu pilihan yang terbaik dari Allah untuk kamu. Bukan aku takdir kamu. Kamu tolong jaga Cinta. Kamu gak usah inget aku lagi. Jaga perasaan Cinta. Cinta itu adalah titipan dari Allah untuk kamu. Kamu bisa ingat aku itu udah kebahagiaan yang luar biasa buat aku. Makasih, Van. Makasih. Cinta, kalau boleh Abah tanya, apa kamu bahagia dengan pernikahanmu? Iya, Abah. Cinta sangat bahagia. Alhamdulillah. Terus, gimana dengan kesehatan kamu? Saat ini, Revan lagi mencari tahu di mana tempat berobat yang paling bagus. Insya Allah Cinta bisa sembuh. Abah doain Cinta ya. Tentu saja sayang. Tanpa diminta, Abah selalu doain kamu. Cucu kesayangan Abah. Makasih, Abah. Ayo, silakan masuk. Ya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kamu teh siapa? Hah? Datang-datang pegang-pegang tangan saya. Hah? Saya Sumi Ibu. Saya ini pembantu yang dikirim sama yayasan untuk kerja di rumah ini. Pembantu? Kamu teh pembantu gembul seperti ini? Ah, tidak bisa ya, tidak bisa. Di sini teh sudah banyak sekali pembantu. Jadi kamu lebih baik pergi aja. Kamu pergi dari sini. Jangan sudah banyak pembantu di sini. Sudah kamu saya mau kerja, Bu. Ada apa, Bi? Ini siapa? Ini Ibu Elina, ini orang katanya pembantu dikirim dari yayasan. Memangnya Ibu Elina pesan pembantu? Kan pembantu Ibu sudah banyak sekali. Atuh. Oh iya, tadi saya memang telepon yayasan untuk mempekerjakan pembantu di sini karena si Miatun itu minta nikah. Jadi dia pulang kampung. Oh, gitu. Kamu namanya siapa ya? Nama saya Sumi, Ibu. Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu ikut saya akan tunjukin ruangan-ruangan di rumah ini. Stop, kamu teh stop. Ibu Elina, biar saya saja yang mengantarkan sum-sum ini buat keliling-keliling rumah gitu. Ya udah, mudah-mudahan nanti betah di sini ya. Kamu teh cepat dengar sini, saya mau kasih tahu tugas kamu. Jadi tugas kamu teh sapu lantai bawah dan lantai atas, ngepel semua lantai juga ya sampai bersih. Saya teh tidak mau ada debu sedikit pun juga. Habis itu ya kamu teh kudu ke dapur, masak, cuci piring, nyuci baju. Dan yang pasti saya teh mau semua makanan yang bakal dimakan itu harus enak-enak semua. Allah. Som! Kamu teh ngapain pelangak-pelangak di situ? Iya, Ibu. Saya teh dari tadi nyerocos tidak karu-karuan banyak kali lebar. Denger, Ibu. Sumi denger kok. Kamu teh bisa semua kerjakan apa yang saya tugaskan tadi? Bisa? Aduh, Bu. Setelah Sumi pikir-pikir dan timbang-timbang ya, Bu. Rumahnya gede banget, Bu. Kayak balai desa. Orang kaya, soalnya orang kaya ya. Tapi kayaknya Sumi nggak bisa deh, Bu. Sumi nggak kuat gitu ngerjain rumah sebesar ini. Wah, wes dah, Bu. Sumi mundur, Pak. Sumi pulang aja ya, Bu ya. Sumi mundur ya, Bu ya. Kamu teh tidak bisa mundur, enak aja. Kamu teh mundur di sini, diam. Kamu teh sudah masuk ke rumah ini, jadi tidak bisa mundur-mundur lagi. Kalau kamu sampai mundur, saya teh bakal laporkan kamu ke yayasan dan minta ganti rugi 50 kali lipat. Biar seumur hidup kamu teh punya hutang. Nggak, Bu. Sumi nggak mau, Bu. Ampun. Iya. Sumi akan kerja di sini. Nggak akan, Bu. Ya, nggak jadi mundur. Kalau Sumi nanti banyak utang, waduh, gawat. Hidup Sumi sengsara, langsing Sumi, Bu. Kamu teh kudu denger ya, satu lagi peraturannya ya. Kamu kudu wajib nurut sama saya. Kamu teh tadi lihat Ibu Elina, saya teh ngomong A, Ibu Elina langsung heeh. Saya teh ngomong B, Ibu Elina pasti ngomong heeh juga. Paham? Saya ini teh bos di sini, paham? Iya, Bu. Kamu teh kudu banyak kerja ya.
biar langsing. Saya teh tidak suka orang gedut-gedut. Sana cepet, kamu teh kerja. Ya? Iya, Bu. Wah, datang. Halo? Halo Sumi, gimana? Kamu udah berhasil masuk belum ke rumah keluarga Elina? Waduh, beres Non. Namanya juga Sumi, semuanya beres. Non, terus apa nih yang harus Sumi lakukan nih sekarang nih? Pokoknya tugas kamu adalah melaporkan semua kejadian yang ada di rumah itu ke saya. Mengerti? Nah, gampang nih Non. Beres. Asal Non, duitnya jangan lupa ya Non ya. Kamu itu ya belum kerja aja udah minta uang. Kamu boleh ngomongin uang kalau kamu udah kerja, ngerti? Beres Non. Hai Kak, ada apa sih? Kenapa Kakak manggil aku ke sini? Ada apa Kak? Begini, tadinya aku... Tadi apa? Ada apa Kak? Aku ketemu Aisyah. Ya memang nggak sengaja, tapi ya ketemu dia. Aku udah sempat minta maaf sama dia. Dan Aisyah udah maafin aku tadi. Tapi tetap aku merasa bersalah. Terus, sekarang masalahnya apa Kak? Aku butuh kamu berbuat sesuatu. Ya, aku ngerti. Tapi Kakak panggil aku kemari. Sebenarnya apa hubungannya sama aku? Aku mau kamu lakukan sesuatu untuk dia. Lakukan sesuatu yang bisa membuat dia merasa nyaman dan aku juga tidak merasa bersalah lagi. Kalau soal itu Kak, terus terang aja, aku nggak tahu harus bagaimana caranya aku menolong Kakak. Atur pertemuan dengan Aisyah supaya aku bisa ketemu dia, ngomong sama dia. Dan terserah dia mau apa, aku harus lakukan. Aku harus lakukan supaya aku nggak merasa salah, nggak gini. Baiklah Kak, aku coba. Tapi aku nggak janji ya, aku akan coba. Aku akan usahakan supaya kalian bisa ketemu. Ya, makasih. Makasih udah mau bantuin aku, Vi. Ya udah, aku pergi ya Kak. Aku harus ngerapihin kamar ini. Aku harus bikin kamar ini menjadi kamar yang sangat istimewa. Walaupun sekarang aku sedang sakit. Tapi aku harus tetap melakukan yang terbaik buat Revan. Permisi Nyonya. Iya, ada apa ya? Nah, saya ini Sumi Nyonya, pembantu baru di rumah ini. Oh, iya. Ada perlu apa, Sumi? Wah, Nyonya Cinta ini loh. Cantik banget. Waduh. Oh iya Nyonya, ada yang mau saya bantu gak Nyonya? Siapa tahu Nyonya ini lagi mau makan, lagi mau minum. Bisa saya ambilin loh Nyonya kesini, mau? Kebetulan aku lagi mau beresin kamar ini. Kamu mau kan bantuin aku? Weh, itu urusannya Sumi Nyonya. Pasti beres. Ayo Nyonya, mau yang mana duluan nih Sumi bereskan? Yang mana? Kita beresin sebelah sana. Ya, oke. Ya Allah, kenapa aku nggak pernah bisa menghalangi cinta Aisyah dan Kak Revan? Aku pikir setelah pernikahan itu terjadi, Kak Revan dan Aisyah tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertemu. Tapi ternyata mereka malah dipertemukan oleh nasib. Aisyah? Apa kabar? Baik. Oh iya, aku senang banget dengar kabar kamu menawarkan diri untuk jadi relawan di tempat panti asuhan ini. Ya, lagian aku sekarang butuh kegiatan positif kayak gini. Yang penting aku bisa ngesibukin diri aku sendiri daripada aku mikirin yang enggak. Oh iya ya.
Jadi gini Aisyah, tempat panti asuhan ini semuanya berisi anak-anak yang dibuang di jalanan. Ada juga yang diserahkan orang tuanya karena tidak mampu. Untuk itu, kami menjaganya dengan baik agar anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Yaudah yuk, kita masuk ke dalam. Yuk. Ini anak-anak kita yang lagi sedang makan. Assalamualaikum. Halo? Iya, halo? Halo, nggak kedengeran, halo? Sum, lu, kamu teh enak bener ya? Hah? Bukannya kerja malah pacaran di telepon? Hah? Kamu teh diam. Halo? Halo? Tidak ada pulsa. Bu, kan udah Sumi bilang, Bu. Sumi itu ndak pacaran, Sumi itu jomblo, ndak ada pacarnya loh, Bu. Awas ya, kalau kamu teh tidak kerja yang benar, yang bagus, hah? Kerja tuh fokus. Kerja selesaikan semuanya. Iya, Ibu. Kerja sana. Bu. Handphonenya toh, Bu. Handphone. Kalau kamu masih teleponan lagi, saya bakal banting. Jangan, Bu. Sumi, kamu harus lebih hati-hati karena kalau sampai ketahuan, kamu bukan cuma kehilangan uang yang saya janjikan, tapi juga saya nggak akan mau tanggung jawab. Simpan. Ya, terima kasih, Ibu. Selamat. Lagian, sok ngata-ngatain orang gak laku, kayak dirinya laku aja. Malah aja ogah sama orang judes kayak gitu. Cantikan juga aku. Ada SMS. Apa? Beres, Mam. Aisyah, kamu bisa berbuat sesuatu. Dan aku tahu, kamu adalah wanita yang sangat baik. Dan Allah akan menggantikan kebaikanmu dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya. Jadi kapan aku boleh mulai ngajar mereka? Gimana kalau besok? Makasih ya. Ya, Haus nih kayaknya Dini. lucu ya. Cinta? Apa ini? Kamu menghias kamar kita. Ini romantis. Kamu... Makasih ya. Makasih Cinta. Ya. Memang kadang-kadang jadi aneh ya. Pasangan yang baru nikah. Oh ya. Aku nggak bawa kamu sesuatu karena sebenarnya aku udah mau beli sesuatu yang spesial. Aku lupa Cinta. Gak apa-apa Revan. Karena buat aku, kamu udah spesial. Kamu paling pinter nyenengin hati. Yang kamu bilang ini benar-benar membuatku senang. Terima kasih banyak Cinta.
Aduh, aku nggak boleh kelihatan sakit di depan Revan. Karena malam ini sudah dipersiapkan untuk menjadi malam yang spesial untuk kami berdua. Aku nggak boleh merusaknya. Yuk. Aisyah. 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 Lagi-lagi Revan mengingkau memanggil nama Aisyah. Apa yang harus aku lakukan? Aku pernah membakar surat Aisyah yang seharusnya aku berikan pada Kak Revan. Dan itu kesalahanku yang tidak termaafkan buat Aisyah. Sekarang Kak Revan minta ketemuan sama Aisyah. Kali ini aku nggak mungkin menghindarinya. Karena aku nggak ingin dikejar rasa bersalah. Ini amanah dari Kak Revan. Jadi apapun yang terjadi, aku harus menyampaikannya. Kamu ngapain lagi datang ke sini, Vi? Aisyah, sebenarnya aku datang kemari bukan untuk keperluanku sendiri. Aku datang untuk menyampaikan amanah dari Kak Revan. Revan? Iya. Kak Revan minta sama aku kalau dia ingin ketemu sama kamu. Makanya aku datang kemari. Bagaimana Aisyah? Apa kamu bersedia? Aku nggak mau dengar apapun dari Revan, Vi. Kamu sampaikan ke Revan ya. Revan itu masa lalu aku. Dia udah nikah sekarang. Aku nggak akan mengganggu pernikahan mereka. Mulai sekarang aku akan melupain semua masa lalu aku. Dan aku nggak mau ada siapapun dulu dalam hidup aku. Siapapun. Jadi Aisyah ingin melupakan Kak Revan. Iya Cinta. Terima kasih banyak ya. Iya. Aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ujang. Mang Ujang anterin saya ya. Baik Bu, sebentar saya siapin mobilnya dulu. Iya. Cinta, kamu teh mau kemana? Mau pergi ya? Hah? Iya, Bi. Cinta mau pergi sebentar. Bibi ikut ya. Bibi bosen terus-terusan di rumah. Ya ikut ya. Nggak usah, Bi. Cinta cuma pergi sebentar. Tidak apa-apa, mau sebentar mau lama. Pokoknya Bibi ikut ya. Ya, Bibi ikut ya. Ya, ikut ya. Boleh ya? Sansia, kamu di rumah aja. Gak boleh ikut. Alah Abah, kenapa sih Abah? Samsia teh mau nemenin Cinta. Cinta nggak boleh pergi sendirian. Abah kasihan dong. Ah, ya. Bibi ikut ya. Abah. Kalau gitu Cinta pergi dulu ya, Bah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Bah. Cinta. Dokter, apa dalam keadaan saya seperti ini saya masih bisa memiliki keturunan? Saya sudah periksa kondisi Ibu. Dan untuk memperoleh keturunan itu sangat kecil.
itu dikarenakan adanya sel kanker yang menggerogoti tubuh ibu. Jadi sebaiknya ibu konsentrasi dulu untuk penyembuhan kanker tersebut. Ibu nggak usah khawatir. Ya Allah, aku kehilangan harapan untuk bisa membahagiakan suamiku. Jika aku meninggal nanti, Revan gak akan punya siapa-siapa lagi. Gak ada seorang pun yang bisa menemaninya. Panti asuhan. Aku mungkin gak bisa punya anak. Tapi di luar sana masih banyak anak-anak yang hidup dalam keadaan kurang mampu. Mau Ujang, kita mampir dulu ke panti asuhan yang barusan aja kita lewatin ya. Mungkin aku bisa membantu membahagiakan mereka. Aisyah. Cinta? Maaf kalau aku udah ganggu. Cinta tunggu. Adik-adik, kalian ulang sendiri ya, sebentar aja. Cinta. Kamu sama sekali nggak ganggu aku kok. Kamu datang ke sini mau ngajarin mereka juga kan? Kamu jadi relawan juga. Alhamdulillah. Mereka itu anak-anak yang kurang beruntung. Keadaan orang tua mereka yang membuat mereka berada di sini sekarang. Kasihan sekali mereka. Tapi aku senang kalau ngelihat mereka itu masih bahagia, ketawa, senang dan kayaknya nggak ada beban hidup mereka. Dan alhamdulillah aku bersyukur. Setiap aku ngelihat mereka, melihat kehidupan mereka, ternyata permasalahan hidup kita itu nggak ada apa-apanya, Cinta. Iya Aisyah, terima kasih ya. Tapi sebenarnya ada suatu hal yang mau aku omongin sama kamu. Apa kita bisa bicara dulu? Apa kita bisa bicara di tempat lain? Boleh? Yuk. Ada apa, Cinta? Ada hal penting yang mau kamu omongin sama aku. Aisyah, aku pernah baca surat kamu untuk Revan. Aku gak seberuntung itu, Aisyah. Cinta, aku minta maaf ya. Aku sama sekali gak bermaksud untuk merusak hubungan kalian berdua. Aisyah, justru seharusnya aku yang merasa bersalah dan merasa malu sama kamu. Kalau aku gak masuk ke dalam kehidupan Revan, mungkin saat ini kamu yang sudah menikah dengan Revan, bukan aku. Kamu gak perlu minta maaf, Cinta. Ini semua udah takdir. Ini udah jalan Allah. Revan itu sangat beruntung bisa nikah sama perempuan cantik dan baik kayak kamu. Kamu juga beruntung dapetin Revan. Dan sekarang aku lagi berusaha untuk melupakan Revan semuanya. Insya Allah aku berhasil. Insya Allah aku gak akan merusak hubungan kalian dan masuk lagi ke hubungan kalian. Revan masa lalu aku kok, Cinta. Aisyah, aku sama sekali gak menyalahkan kamu. Tapi justru saat ini Revan yang gak bisa melupakan kamu, Aisyah. Setiap malam dia selalu ingat sama kamu. Dia bahkan selalu bermimpi dan mengigau memanggil nama kamu. Ya, silakan Raffi.
Begini Kak, tadi aku sudah berusaha menyampaikan amanah kakak kepada Aisyah. Lalu? Aisyah ternyata menolak untuk bertemu dengan kakak. Di mana alamat Aisyah? Sini kasih tahu aku. Kak Revan, kakak mau bicara apa sih? Kakak kan sekarang sudah punya istri. Kakak punya cinta. Kenapa nggak lupain aja soal Aisyah? Kamu nggak usah khawatir, Vi. Aku mau temuin dia untuk selesaiin masalah. Bukan untuk hal lain. Aku benar-benar mencintai istriku. Soal itu kamu nggak usah ragu, Vi. Tapi tetap aja aku harus ketemu Aisyah. Ya, oke. Enggak. Cinta, kamu gak usah khawatir. Revan itu cuma ngigo. Revan itu cinta sama kamu. Revan yang memutuskan untuk nikah sama kamu. Ini semua cuma butuh waktu kok, cinta. Aku gak seberuntung itu, Aisyah. Andai kamu tahu apa yang aku hadapi dalam hidupku saat ini. Aku yakin Revan juga akan melupakan aku kok. Kamu tenang aja ya. Cinta, aku akan selalu doakan kalian. Insya Allah setelah ini, kamu menjadi pasangan yang bahagia banget sama Revan. Kalian akan mempunyai keluarga kecil. Kamu beruntung, Cinta. Cinta, aku gak bisa lama-lama di sini. Aku pulang ya. Soalnya ayah aku nungguin aku di rumah. Sabar ya, Cinta ya. Kamu tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Aku pengen tahu kehidupan Aisyah lebih jauh. Aku pengen tahu wanita seperti apa yang sangat dicintai Revan. Mang Ujang, Ya Bu, ikutin angkot yang tadi ya. baik Bu, silakan. Aisyah, Revan? Kamu ngapain kesini, Van? aku cuma mau yakin kamu baik-baik aja. Cuma itu. Kamu lihat aku baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Ya Aisyah, tapi aku merasa nggak enak. Karena aku udah berbuat begini. Aku merasa salah. Bilang aja apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa merasa enak. Supaya aku merasa nggak salah. Supaya kamu benar-benar bisa maafin aku. Tolong Aisyah, bilang apa yang bisa aku lakukan. Van, aku nggak apa-apa kok. Ini udah takdir kita, Van. Orang yang baik untuk orang yang baik juga. Itu udah terbuktikan. Kamu sekarang bisa menikahi Cinta. Dia itu perempuan yang luar biasa baiknya. Dan aku gak sebanding sama Cinta. Aku gak sebanding untuk kamu. Dan aku mohon kamu pulang sekarang. Cinta itu udah nungguin kamu. Kasihan istri kamu. Aku ke dalam ya. Assalamualaikum.
Aisyah, Ya, ya. ayah dengar kamu bicara dengan seseorang. Dengan siapa? Bukan siapa-siapa kok. Ayah Aisyah lagi gak enak badan. Mau istirahat dulu di kamar ya. Siapa dia? Apa jangan-jangan pria yang menyakiti perasaan Aisyah? Aisyah wanita yang lebih baik dari aku. Dia sehat. Dan dia pasti bisa memberikan keturunan. Sedangkan aku hanya wanita penyakitan yang sebentar lagi akan mati. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi ini semua. Aisyah adalah masa laluku, dan sekarang cinta adalah masa depanku. Ada apa, Cinta? Kenapa kamu ngelamun gini? Jangan khawatir. Pasti kamu sembuh nanti. Aku akan cari dokter terbaik untuk bisa ngobatin. Pasti kamu bisa disembuhin. Kamu jangan takut. Oke? Revan, aku udah pasrah dengan penyakit yang aku hadapi saat ini. Aku gak mau menjalani semua pengobatan yang kamu bilang. Ini udah takdir aku, Revan. Aku udah dibayang-bayangi oleh takdir kematian. Enggak, Cinta. Kamu jangan ngomong begini. Kamu belum akan meninggal. Kamu pasti bisa disembuhin. Jadi gak perlu kamu takut. Aku gak takut akan kematian, Revan. Tapi yang aku takutin adalah ninggalin kamu sendirian. Tanpa ada orang yang menyayangi kamu. Jangan ngomong begini. Kamu gak boleh pergi, Cinta. Aku baru aja memeriksakan diri ke dokter. Dan dokter bilang aku gak bisa memiliki keturunan. Tanpa kamu memiliki keturunan yang akan merawat kamu nantinya. Apa? Aku gak ngerti. Aku mau kamu menikah dengan Aisyah. Aku tahu kamu masih sangat mencintai Aisyah. Aku rela kalau kamu menikah dengan Aisyah dan aku berbagi suami dengan Aisyah. Cinta, kenapa kau bicara begini? Kita baru nikah beberapa hari, kan? Sekarang kamu mau aku nikah sama orang lain? Begini kamu bicara sama orang yang kamu sayangi, suami kamu sendiri? Hah?
Enggak cinta. Tapi Revan, Enggak. Aku cuma cinta kamu. Dan aku mau jadi suami yang bahagia hanya nikah dengan kamu. Aku gak mau nikah sama orang lain yang, ya walaupun itu yang kamu minta. aku ini wanita yang gak sempurna. Aku gak bisa ngebahagiain kamu. Kamu itu salah, Cinta. Kamu pikir kamu Tuhan? Kamu pikir kamu tahu segalanya? Kamu tahu kamu akan mati dan kapan akan mati? Gak ada orang yang tahu. Kamu bicara seolah kamu mati besok. Enggak. Kamu harus berpikir dengan kamu menikah dengan Aisyah. Kamu bisa memiliki keturunan seperti yang kamu impikan. Tapi hanya dengan kamu, Cinta. Bukan dengan orang lain. Ngerti? Kelihatannya kamu gak ngerti. Percuma kita bicara. Revan. Kerjaan kamu tuh sudah beres. Sumi, kamu tolong bikinin sayur asam kesukaan saya ya. Siap Ibu. Beres. Enak. Revan? Kamu kenapa, Nak? Ibu Elina, ini teh gawat. Pasti perang dunia ketiga ini. Bisa jangan ngomong begitu, mereka kan baru nikah. Aduh Ibu Elina, mereka memang baru aja nikah. Jangan salah, banyak kejadian orang baru nikah langsung pada berantem. Bahkan ada yang lebih parah, baru akad nikah berantem, akhirnya nggak jadi nikah, bubar semuanya. Gitu. Udahlah Bi Samsi ya, gak usah ngomong begitu. Ini malah jadi tambah ngaco. Gimana sih? Ngaco, saya teh bukan ngaco Ibu Elina. Yang saya bicarakan itu ada buktinya, kenyataan. Tidak percaya. Bu, apa toh Bu? Kok dari tadi ngomel terus, nyerocos terus? Diam kamu teh. Urusan nyerocos atau tidak, itu urusan saya, mulut saya. Lebih baik sekarang kamu teh kerja, kamu teh kerja, cepet, kerja. Alah, Cinta, ada-ada aja. Kamu kenapa, Cinta? Pasti kamu ada masalah sama Revan ya? Ayo jujur sama Ibu. Cinta, kamu teh gimana sih Cinta? Kok bisa-bisanya kamu seperti ini? Hah? Kamu teh tidak bisa bikin suami itu seneng. Kalau suami tidak happy, Bahaya Cinta, bahaya. Bisa-bisa suami teh cari kesenangan di luar, cari perempuan lain di luar. Gimana? Coba atuh Cinta. Bi, tolong tinggalin kami ya. Tapi Bu, Bi, tolong tinggalin kami sekarang. Saya bibinya Cinta, Ibu. Masa saya tidak bisa ikut gabung gitu? Cinta, kamu cerita sama Ibu. Ada apa? Maafin aku, Bu. Aku masih belum bisa ngebahagiain Revan. Mungkin karena ada beberapa hal dari dalam diri aku yang gak disukain oleh Revan. Cinta, pernikahan itu ibarat perahu. Kalau perahu itu kamu kayuh ke depan, tapi Revan kayuh perahu itu ke belakang. Kamu gak akan mencapai satu tujuan. Karena kalian harus tetap bersama-sama sampai selamanya. Oleh karena itu, di awal pernikahan itu adalah masa-masa rawan. Kalian harus saling menjaga ego masing-masing.
harus saling menjaga emosi. Kalian harus bisa saling menghargai. Ya. Ibu yakin kalian pasti bisa melewati ini semua. Iya, Bu. Aku benar-benar gak percaya. Bisa-bisanya Cinta meminta supaya suaminya menikah dengan perempuan lain. Apa sih yang ada dalam pikirannya? Gak habis pikir aku. Kenapa dia bicara gitu? Aku mau kamu menikah dengan Aisyah. Aku tahu kamu masih sangat mencintai Aisyah. Airin sedih, Mam. Semua yang Airin rencanain, semua yang Airin inginin, gak ada yang kesampaian. Gak ada, Mam. Semuanya gagal. Dan sekarang kita harus hidup kayak gini. Airin gak terima. Airin gak terima. Airin sayang, udah dong nak. Jangan nangis kayak gini. Mami jadi ikutan sedih. Ini semua gara-gara keluarga si Elina. Gara-gara mereka hidup kita jadi sengsara kayak gini. Mami bersumpah, selagi Mami masih hidup, Mami gak akan biarkan keluarga itu hidup tentram. Sampai kapanpun. Airin, yang penting sekarang kita harus mulai hidup baru, mencari target baru. Yang pasti, target kita nanti harus lebih hebat daripada anak-anaknya si Elina. Kita udah masukin Sumi ke keluarga itu. Dan itu gak akan jadi sia-sia. Iya, tapi Airin, kita gak mungkin dong hanya menggantungkan hidup kita, nasib kita sama pembantu yang bodoh kayak gitu. Kita harus punya backup plan. Harus, Airin. Kamu dari mana aja? Kamu capek nggak? Biar aku pijitin kamu ya. Revan, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Revan. Aku mau tidur di ruang tamu. Revan, kamu sebaiknya tidur aja di sini. Kalau ibu kamu lihat kan gak enak. Aku sengaja mau tidur di luar supaya kamu bisa berpikir. Gak apa-apa, kamu tidur. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Revan masih marah. Dan dia juga gak terima aku memintanya untuk menikah dengan Aisyah. Tapi niatku cuma ingin dia bahagia.